sedang mendengarkan Radio Arafana Institut Agama Islam Negeri Sorong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Rafana, salam jumpa kembali bersama saya Riani Nur. Kali ini kita hadir kembali di Harmoni Kampus. Dan tentunya akan ada seorang narasumber yang bisa menjawab judul yang akan saya angkat hari ini. Nah, judul yang akan saya angkat hari ini adalah transformasi hukum di masa pandemi. Kita punya narasumber yang mana beliau ini adalah seorang dosen di Yayan Sorong dan mengemban amanah untuk mengajar di jurusan syariah terkhusus di program studi hukum keluarga di Yayan Sorong. Beliau adalah Bapak Dr. Sudirman SHMHI dan saat ini sudah hadir di studio. Saya sapa dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, gimana kabarnya, Pak? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah sehat. Hari ini nih, Pak, kita punya judul transformasi hukum di masa pandemi. Mungkin secara khusus adalah tentang transformasi hukum Islam di masa pandemi COVID-19 ini. Baik, mungkin langsung aja ya, Pak. Pertanyaan saya adalah sebenarnya apa sih bentuk transformasi hukum Islam ini yang mungkin sedang atau telah terjadi di masa pandemi ini? Oh ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Pemirsa pendengar, ya, terutama host kita yang mengantar kita pada hari ini, ya, Riani ya. Alhamdulillah cukup bangga untuk dipanggil sebagai narasumber pada siang hari ini, khususnya untuk menjawab beberapa tantangan, ya, pertanyaan-pertanyaan masyarakat, bahkan mungkin ya beberapa mahasiswa atau akademisi juga masih bingung terkait fenomena yang terjadi saat ini, khususnya pada saat masa pandemi. Baik. Nah, olehnya ketika tadi bertanya tentang apa transformasi hukum, ya, khususnya di dalam hukum Islam yang terjadi pada saat ini, maka tidak lain adalah adanya suatu perubahan-perubahan hukum yang dulunya mungkin kita anggap ini adalah sesuatu yang tidak baik atau melanggar dari syariat yang sebelumnya. Namun saat ini justru itu dibolehkan. Bahkan di beberapa tempat itu wajib. Misalnya dulu ketika kita mau sholat, imamnya itu kan langsung menyuruh kita untuk merapatkan sholat, merapatkan saf kita untuk sholat. Misalnya imam berkata, ya, sawu sufufakum, maka kita harus ya luruskan dan rapatkan saf itu. Nah, dalam hal ini terjadi pandemi, justru di beberapa transformasi hukum, misalnya di dalam fatwa, gitu ya, di dalam fatwa khususnya misalnya pada awal-awal itu fatwa nomor 14 ya, jadi Majelis Ulama ini itu mengatakan bahwa ya kalau saat ini kalau pandemi itu boleh kita longgarkan sesuai dengan protokoler kesehatan. Nah, itu termasuk transformasi hukum, ada perubahan hukum. Dulunya kita dilarang untuk memakai masker. Itu ketika memakai masker dalam sholat, itu dulu batal, dilarang oleh Nabi, dicelah gitu oleh Nabi. Tapi saat ini itu justru dianjurkan, harus. Gitu ya, harus kita pakai masker, menjaga jarak, ya. Kemudian bawah sajadah sendiri. Nah, imam tidak boleh panjangkan, harus singkat. Ya, misalnya di fatwa yang lain nomor 31 Majelis Ulama ini tentang pelaksanaan ibadah Jumat, itu juga diatur, gitu. Diatur sedemikian rupa supaya apa? Supaya tetap ibadah, tetapi menjaga kesehatan. Itu yang penting, ya, itu yang penting. Sehingga transformasi hukum Islam itu memang didasari banyak sekali hal-hal yang bisa kita lihat, gitu ya. Khususnya melihat aspek daruratnya itu. Jadi kalau di dalam literatur usul fikih, maka ketika sudah ada darurat ya atau keburukan yang akan ditimbulkan, maka pasti akan dicegah, cari cara lain. Ada cara lain, yaitu maslahat kita cari untuk bagaimana
kemudian tidak meninggalkan, tapi meringankan bebannya, tetap kita laksanakan, tetapi metodenya mungkin berbeda. Sama seperti sholat. Bahkan dulu pernah ditutup sholat masjid, dilarang kita untuk ke masjid supaya apa? Supaya terputus rantai ini. Nah sekarang ada kelonggaran, boleh, tetapi harus mengikuti protokoler kesehatan. Nah itulah perubahan-perubahan itu. Kalau kita mengingat lagi, ada murid Ibnu Taimiyah, ya salah Ibnu Qayyim al-Jauziyah, ya Syamsuddin Ibnu Abdillah ini yang mengatakan bahwa ya taghayyurul ahkam, perubahan sebuah hukum itu ya bitaghayyiril karena adanya perubahan mulai dari zaman, makan, tempat gitu ya, waktu, tempat dan situasi, hal gitu. Nah, ini situasinya berbeda, makanya harus berbeda juga. Nah, apakah itu salah di dalam pandangan Islam gitu, atau apakah itu keliru di dalam memutuskan beribadah seperti ini di dalam masa saat ini? Itu tidak. Ya, kalau melihat kebijakan-kebijakan Umar ya, itu banyak sekali dia bertentangan dengan nas secara praktik dari masa Rasulullah itu, tapi dia mengarah kepada kemaslahatan itu. Ya, misalnya pencuri pada saat masa paceklik itu tidak dipotong tangan gitu, justru diberikan hadiah. Karena kenapa? Ini situasinya beda. Situasinya beda. Maka ini masyarakat harus paham bahwa ketika ada perubahan, ya, karena kalau kan orang beriman itu ya atiullaha wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Nah, kalau misalnya ya ulil amri minkum ini ya taat kepada Allah, taat kepada Rasul. Nah, ulil amri minkum itu adalah pemimpin-pemimpin kita. Di dalam kita juga beragama ya ada ustaz kita, ada ulama kita. Nah, pemimpin kita sudah mengatakan ya mulai sekarang harus seperti ini metode pelaksanaan ibadahnya, maka begitu juga kita harusnya. Ya ikuti supaya kita taat gitu. Kita bukan melanggar ajaran, melanggar syariat. Iya, tapi kita ini dari tetap melaksanakan perintah itu, namun mencari yang bagaimana supaya tidak menimbulkan kemudaratan atau keburukan. Saya kira itu banyak transformasi yang terjadi saat ini. Ya, bisa kita lihat di beberapa fatwa Majelis Ulama ya. Misalnya mulai dari fatwa nomor 13 tadi ya tentang 14 tadi tentang bagaimana pelaksanaan ibadah sholat, ya. Kita bisa lihat lagi ya di fatwa nomor 18 itu pedoman pengurusan jenazah. Ya, pengurusan jenazah kan ditinggal di tayamum ya. Prakteknya begitu. Ya, tidak boleh disolati banyak orang, hanya khusus saja dipantau dari jauh dan sebagainya. Ya, di fatwa nomor 17 juga seperti itu. Ya, bagaimana pedoman kefiat sholat bagi tenaga kesehatan yang memakai alat pelindung diri. Biasa kan kita lihat itu di iklan-iklan ya, sementara sholat dia pakai APD dan sebagainya. Nah, kemudian diatur, ya, itu semua diatur oleh Majelis Ulama. Jadi kalau kita misalnya ingin melakukan ibadah saat ini ya, kondisi saat ini, saya mengajak kepada seluruh masyarakat, pendengar ya, seluruh mungkin akademisi atau siapapun itu, kita buka mungkin selalu buka dan kita pedomani dari fatwa Majelis Ulama. Karena kenapa? Di situ jelas aturannya, tata caranya, dan ketika kita salah, ya itu yang bertanggung jawab bukan kita, tetapi itu adalah dari Majelis Ulama ini. Sebagai orang-orang cerdas yang memang menyusun transformasi hukum-hukum baru, menyikapi transformasi ini ya Pak ya. Jadi konsepnya al-ulama itu warasatul anbiya. Dia adalah pewaris para nabi, maka kita gantungkan ke pemahaman kita ini saat ini, ya jangan diperumit dengan situasi memikirkan sendiri, tapi sudah ada yang bisa memikirkan sampai kapasitasnya. Baik. Ini yang pertama ingin saya tangkap dari yang sampaian Bapak adalah bahwa memang Islam ini sangat fleksibel ya Pak ya. Yeah. Fleksibel, kemudian apalagi di masa darurat ini segera oleh orang-orang yang memang kompeten ini akhirnya dibentuklah hukum-hukum baru ya Pak ya, karena menyikapi protokol kesehatan yang mau tidak mau kita harus merubah semua kebiasaan termasuk ibadah tadi sebut Bapak. Nah, ini sekaligus juga mungkin yang jadi pertanyaan saya bagaimana orang-orang hukum atau mungkin katakanlah MUI dalam hal ini ya itu menjawab tantangan dari transformasi hukum di masa pandemi COVID-19 ini.
Bapak nanti jawabnya di sesi 2 aja, kita potong dulu sebentar. Dan dari sesi yang pertama ini Sobat Ravana, Anda bisa menangkap pastinya banyak sekali informasi baru ya, bahwa tidak sekaku itu menjalankan agama Islam. Ada orang atau ada lembaga yang memang diamanahkan atau memang berwenang untuk mengatur transformasi yang terjadi terkait dengan hukum-hukum Islam secara keseluruhan. Tadi dicontohkan ada yang paling singkat adalah dari ibadah, tapi pastinya banyak lagi. Nanti setelah ini di sesi kedua kita akan mendengarkan bagaimana narasumber Bapak Sudirman yang akan memaparkan tentang bagaimana orang-orang hukum atau katakanlah MUI menjawab tantangan transformasi hukum di masa pandemi COVID-19 ini. Saya akan kembali setelah beberapa commercial break atau iklan berikut ini. Yain Sorong yang telah beralih dari Stain Sorong melalui Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun 2020 tertanggal 28 Februari 2020. Dengan slogan harmoni dan produktivitas dalam mengembangkan 4 pilar, yaitu keindonesiaan, keislaman, kepemimpinan, dan kepapuaan. Era ini memberikan harapan baru dan semangat baru serta reorientasi dalam mengemban 3 dharma perguruan tinggi. Yain Sorong memiliki kerangka pengembangan kampus yang mengacu pada 3 dimensi kampus, yaitu kampus konvensional, kampus dunia maya, dan kerakyatan. Ketiga dimensi tersebut menjadi suatu keunggulan institusi dalam mencapai keharmonisan dan produktivitas secara lokal maupun global. Saat ini, Yain Sorong memiliki 3 fakultas dengan 6 program studi dan 1 program studi pascasarjana, yaitu Fakultas Dakwah dengan program studi Komunikasi dan Penyiaran Islam, dan Bimbingan Penyuluhan Islam. Fakultas Tarbiyah dengan program studi Pendidikan Agama Islam dan Pendidikan Guru Ibtidaiyah. Fakultas Syariah dengan program studi Hukum Keluarga dan Ekonomi Syariah. Serta Pascasarjana dengan program studi Pendidikan Agama Islam. Keberadaan Yain Sorong merupakan anugerah tersendiri bagi masyarakat di lingkungan Papua Barat, khususnya Kota Sorong sebagai perguruan tinggi negeri yang mampu mencetak lulusan unggul dan kompeten, serta menghasilkan sumber daya manusia yang mampu memajukan dan bersinergi dengan seluruh komponen pembangunan yang ada di Papua Barat. Mari bergabung dengan Yain Sorong. Baik Sobat Ravana, kembali lagi di sesi yang kedua dari Harmoni Kampus kita hari ini. Saya Riani Nur, tadi menghadirkan judul Transformasi Hukum di Masa Pandemi. Secara spesifik kita bicara tentang hukum Islam dengan narasumber Bapak Dr. Sudirman SH.MHI yang tadi di sesi pertama sudah memberikan apa saja bentuk transformasi hukum yang ada dan terjadi di tengah pandemi COVID-19 ini. Lalu kemudian tadi saya menanyakan kepada beliau, tapi akan dijawab sekarang, tentang bagaimana insan hukum, dalam hal ini adalah MUI sebagai lembaga yang mengatur hukum Islam dan segala tantangannya, itu menjawab tantangan juga kondisi transformasi hukum di masa pandemi ini. Nah, kepada Bapak, silakan Pak, ini gimana nih dari MUI sendiri menjawab tantangan untuk transformasi hukum di masa pandemi ini? Ya, jadi saya sebagai akademisi melihat lembaga MUI ini, Majelis Ulama Indonesia, dalam hal ini cegap tanggap untuk melihat situasi apa yang harus dilakukan oleh masyarakat, sehingga beberapa fatwa pun itu keluar atau dipublikasikan melalui dengan pendalaman terhadap nas yang ada, melihat situasi. Nah, di beberapa putusannya itu semua berdasar bahwa
ini adalah situasi yang lain dari yang lainnya, sehingga ini memungkinkan untuk kita mengambil suatu kemaslahatan lain. Ya, meskipun selama ini berbeda praktik ibadahnya pada saat dan sebelum Covid ini dengan saat ini, saat terkena wabah ini. Nah, melihat hal ini, maka memang banyak sekali fatwa-fatwa ya keluar dari MUI itu menjawab tantangan. Ya, hal ini memudahkan sebenarnya pada masyarakat kalau kita melihat di masyarakat ya. Tetapi mungkin yang harus ditingkatkan yaitu sosialisasi secara mendalam. Ya, membekali misalnya para ustadz atau mubalik untuk menyampaikan hal ini, ya, dia harus mensosialisasikan bahwa oh ini loh ada perubahan saat ini, itu yang dibutuhkan masyarakat. Makanya ya mungkin ada ustadz atau ada mubalik yang mendengar hal ini, harusnya ya kajian-kajian yang harus diberikan kepada masyarakat untuk menjawab tantangan ibadah masyarakat saat ini, yaitu adalah materi-materi dari fatwa ini. Ya, agar apa? Masyarakat merasa nyaman untuk beribadah dengan berdasar gitu. Dia berdasar dari fatwa-fatwa itu. Ya, beda halnya ketika misalnya masyarakat hanya tidak mengetahui dan dipaksakan langsung harus menjaga jarak, harus pakai masker, harus ini, dia itu akan pasti memiliki kegelisahan. Iya, betul. Iya, memiliki kegelisahan, akhirnya harusnya ibadah itu tenang, justru ibadahnya itu adalah ya buyar gitu. Enggak khusyuk gitu ya, Pak. Khusyuk. Padahal kan ibadah itu adalah untuk menenangkan. Setidaknya seperti itu. Kayaknya mungkin kalau MUI bisa kembali mensosialisasikan itu lebih baik, mensosialisasikan semua fatwa-fatwa yang ada agar masyarakat memiliki satu pola. Saya melakukan beberapa riset pada bulan lalu, itu kalau di Kabupaten Goa ya, di Kabupaten Goa itu kurang lebih 1.406 masjid ya, 1.436 masjid, kurang lebih seperti itu. Ya, saya riset itu sekitar 260-an. Ya, ini saya dapati bahwa meskipun ada fatwa atau ada anjuran bahkan PSBB sempat dilakukan, itu ternyata presentasinya masjid tetap buka, ada ya hanya sedikit yang memakai protokol kesehatan. Berarti tetap seperti sebelum pandemi gitu dalam prakteknya ya, Pak ya. Kalau misalnya dianjurkan 1,5 meter safnya, ini ya lebih banyak gitu ya. Dari 200 ini ya presentasinya itu ada 83% itu lebih banyak tidak sesuai jarak yang ideal. Makanya ini menjadi tantangan ya. Masyarakat sebenarnya hanya ingin diedukasi, disampaikan supaya dia merasa nyaman dan tahu itu dasarnya, supaya fatwa-fatwa ini lebih efektif. Sejauh ini fatwa sudah banyak, sudah banyak, sudah mengcover lah ya Pak ya. Ya, sudah mengcover masalah perubahan hukum saat ini, khususnya di dalam peribadatan itu. Tetapi yang mungkin ini ingin diefektifkan ke depan itu adalah bagaimana mensosialisasikan ke masyarakat agar masyarakat tidak merasa terganggu dengan perubahan situasi yang ada pada saat ini. Jadi tidak memang betul Pak. Ketika pertama kali pandemi itu kan terjadi polemik di masyarakat awam ya. Yang awalnya kok bisa sholatnya jauh-jauh, kan nggak boleh bla 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 sebagainya. Dan dengan adanya judul ini semoga saja Sobat Ravana yang menonton menjadi lebih terbuka ini pola pikirnya bahwa tidak sekaku itu hukum Islam ya Pak ya. Apalagi ini situasi darurat nih. Jadi tadi yang pertama disampaikan oleh narasumber kita adalah dari MUI sendiri sudah banyak secara sigap sudah merubah atau membuat fatwa-fatwa baru terkait dengan pandemi ini. Lalu tapi mungkin kurangnya adalah di sosialisasi tadi ya Pak ya, bahwa harapannya nanti melalui mubalik secara umum bisa mensosialisasikan itu kepada jamaah ya Pak ya. Jadi ini juga saya gambarkan ya di kisah Umar ini. Dia suatu waktu dia perjalanan ke Syam, negeri Syam. Nah, sebelum sampai di negeri Syam, di suatu daerah itu ada kampung yang di dalamnya setelah terjadi taun gitu, penyakit, wabah gitu. Kurang lebih kita kondisikan seperti corona lah gitu ya saat ini. Nah, di wabah ini akhirnya
Umar memanggil pada saat itu yang ikut pada rombongan Umar, dia mengatakan bagaimana menurut Anda? Ya, ini juga bentuk bentuk musyawarah yang dibangun oleh Umar ini. Ya, bagaimana ini? Apakah kita lanjut atau kita kembali gitu? Nah, ditanyalah kepada sahabat. Jadi ada yang mengatakan bahwa kita lanjut saja gitu. Ada yang mengatakan kita kembali. Nah, ada 10 orang yang ditunjuk dari kaum Quraisy ya, yang dulunya itu istilahnya dia mendapat hidayah lah dari kaum Quraisy ini ya. Ikut dengan rombongan Umar setelah dia beriman itu. Dia mengatakan, kalau saya kita balik saja. Ya. Lantas banyak yang bertanya di forum itu terbagi dua. Akhirnya forum yang satu mengatakan yang pendapat yang satu mengatakan begini. Bukankah ini adalah takdir gitu. Kalau kita ke sana ya kalau kena ya takdir. Kalau kita balik ya berarti kita juga ini kalau kita balik ya bukankah kita sudah ini berangkat jauh ya kita ada tujuan ke negeri Syam. Nah, apa pendapatnya Umar? Ya, kita beralih dari takdir yang satu ke takdir yang satunya. Jawaban diplomatis dari Umar ini. Iya, dalam artian bahwa kita maju masuk di wabah ini itu adalah takdir, tetapi ada takdir baik itu yang harus dipilih, yaitu adalah menghindar dari ini, dari situasi pandemi pada saat itu. Nah, yang dilakukan adalah tidak maju tetapi mundur. Dia ibaratkan seperti ini. Misalnya kita kita mengembala di suatu lereng. Kita tahu bahwa satu lerengnya itu sebelah kirinya misalnya adalah tandus, sebelah kanannya adalah bagus ya, subur ya. Apakah kita mau mempasrahkan bahwa ya ditandus saja ini kita gembala gitu? Ya, pasti kan sudah kita tahu resikonya pasti tidak kurus-kurus lah, tidak sehat dan sebagainya. Nah, di dalam Islam itu seperti itu. Dalam artian bahwa kita ada konsep yang disebut konsep darurah. Ya, darurah ini itu bagaimana mencegah kita masuk di darurah, maka kita mengambil manfaat. Ya, tubihul mahsurat gitu ya. Betul. Jadi setidaknya Islam itu bukan agama yang kaku, ya, bukan agama yang setelah ditetapkan maka statis gitu. Dia akan seperti itu prinsipnya. Tetapi kita tidak boleh juga mengada-adakan sesuatu tanpa sebab. Dalam artian hanya memikirkan sesuatu, ini mudah kalau seperti ini, itu juga tidak boleh. Jadi ada batasan-batasan tertentu, kategori-kategori tertentu, baru kita bisa ubah situasi itu atau hukum itu. Ya, sehingga fatwa ulama yang hadir pada saat ini itu adalah sebuah transformasi yang sangat luar biasa di dalam hukum Islam, sehingga saya kira masyarakat juga harus ikut dalam memahami dan menjalankan dari fatwa ulama ini. Oke, ini berarti langsung nih, bagaimana nih masyarakat bisa beradaptasi perlahan-lahan nih Pak terhadap transformasi hukum ini? Sudah ada fatwanya, kemudian mungkin Mubalik mungkin belum efektif menyampaikan ini kepada masyarakat, tapi mungkin masyarakat juga sendiri saya pikir seharusnya menyiapkan diri untuk beradaptasi terhadap perubahan yang sangat besar, yang darurat seperti sekarang ini. Itu gimana Pak? Saya lanjut ya. Jadi sebenarnya begini, kalau melihat dari fatwa sudah ada gitu ya, sebagai masyarakat juga sudah ada kesampaian, ada yang menjalankan. Ya, sebagian mubalik juga sudah menyampaikan. Pasti kita bertanya, loh kenapa? Apa yang terjadi? Mengapa misalnya tidak efektif? Makanya saya selalu sampaikan di masyarakat bahwa Islam itu sebenarnya ketika mau berjalan harus proporsional, gitu ya. Selain dari profesional, ya kita harus porsinya masing-masing gitu. Jangan kita tepatkan, ya pekerja keras seperti buruh bangunan atau tukang kebun, petani, tukang becak dan sebagainya itu menjadi orang yang mengeluarkan fatwa, gitu. Kasihlah porsinya siapa, itu porsinya adalah majelis ulama gitu. Sama halnya, jangan juga kita tepatkan hanya ahli ibadah menjadi ilmuwan dalam ini. Iya, karena kenapa? Di sini akan nanti ada miss gitu.
Ya, dalam ahli ibadah, ya ahli ibadah misalnya dia tahu sedikit, amalkan itu bagus. Tetapi kalau mau jadi ilmuannya, ulamanya, ya selain dia pahami, mendalam, memang diberikan kapasitas untuk bagaimana kemudian berfatwa. Ya, jadi kalau di dalam usul fikih itu terdapat 3 tingkatan. Ada mujtahid. Nah, mujtahid ini biasanya kan kita lihat mujtahid yang mutlak itu seperti Imam Syafi'i, ya, Imam Ahmad gitu ya, Imam Malik gitu ya. Nah, kemudian Imam Hanafi. Itu kan 4 mazhab besar ini itu adalah hasil ijtihad betul-betul. Iya. Kapasitasnya orang yang bermujtahid ini, orang mujtahid ini atau orang yang berijtihad ini juga mumpuni gitu. Dia hafal Al-Qur'an, pahami lagi. Ya, dia hafal ribuan hadis. Itu dia pahami, dia paham bahasa lugawiyah dan sebagainya, mantik, saraf, nah pokoknya dia paham semua. Wajar ketika dia adalah seorang mujtahid. Dia yang mengeluarkan fatwa. Gitu ya. Dia mengeluarkan mazhab. Nah, siapa sekarang generasi-generasi itu adalah kita percayakan kepada misalnya ada MUI di pemerintahannya, di lembaga pemerintahan. Ada NU dalam Bahsul Masail. Itu ada di NU gitu. Ada juga misalnya di Muhammadiyah, Tarjih wa Tajdid gitu. Ya, jadi ini semua adalah orang yang berkapasitas, mempunyai capable yang tinggi, terseleksi, memiliki kecerdasan yang luar biasa, pemahaman agama. Itulah yang kemudian diberikan kapasitas untuk bagaimana merumuskan, mengkaji dari hukum ini. Nah, itu di level mujtahid. Nah, di bawahnya ya ada juga ya level muttabi gitu. Gitu ya. Level muttabi ini ya mungkin level muttabi ini setidaknya dia paham sedikit setengah gitu ya, dia amalkan, dia tahu ketika misalnya mengapa ada saf yang direnggangkan, dia tahu fatwanya seperti ini, daruratnya seperti ini, dan dia memahami ayat-ayat atau hadis, ya setidaknya dia paham lah, tetapi tidak naik ke level mujtahid itu, ya, jadi dia paham, dia amalkan, gitu ya. Ini bagusnya ini. Berarti untuk diri sendiri, masih di tataran diri sendiri. Iya, dalam artian dia paham, dia laksanakan. Ketika dia informasikan ke orang lain, dia pasti akan menginformasikan berserta dengan dasar dalilnya. Oh iya, baik. Ya. Gitu ya. Nah, tapi di bawah mujtahid, karena dia tidak bisa berijtihad karena memutuskan. Iya, keuniversalan komprehensif dari keilmuannya itu masih agak di bawah dari mujtahid. Nah, ada muqallid gitu di level bawah. Nah, muqallid ini itu dia ketika diinformasikan sesuatu langsung saja telah mentah-mentah. Dia kerjakan gitu. Ada seperti ini ya, tanpa tahu sama sekali apa sih dasarnya, kita harus apa, di mana dia dalilnya, apakah ada pertentangan atau tidak. Dia laksanakan saja begitu. Nah, masalahnya di sini ketika level yang muqallid ini yang berbicara untuk menegaskan misalnya, enggak usah kita renggangkan, kita akan sholat takdir misalnya, berarti itu yang keliru. Nah, masalah di situ masalah potret keislaman saat ini. Makanya ini harus betul-betul diberikan pemahaman dan masyarakat harus pahami bahwa di mana posisi dia. Saya pun misalnya sudah studi gitu ya, pesantren dari tamat SD gitu sampai saat ini masih terus bergelut dengan buku fikih-fikih dan sebagainya. Itu juga masih kita ragu-ragu ini untuk dalam artian kita memahami, betul-betul memahami baru menyampaikan. Ya, masih di level menuju kepada muttabi tadi lah. Gitu ya. Tapi kalau dia sudah level ini mujtahid itu sangat luar biasa. Makanya saya kira masyarakat harus betul-betul memposisikan dirinya, jangan sampai salah posisi, salah menyampaikan, ini akan membuat fatal kepada masyarakat yang lainnya. Gitu ya. Ini pesan yang sangat dalam karena masalah seperti ini itu di awal-awal pandemi itu berat sekali, Pak. Menghadapi orang-orang yang kalau kita bilang sok tahu lah gitu ya. Nggak mungkin masih di tataran hanya melaksanakan ibadah tadi tapi mereka nggak tahu usul fikihnya, nggak tahu dasar-dasar hukum apa yang terjadi, apalagi kaget nih dengan begitu banyak perubahan. Padahal sebenarnya ini yang sudah disampaikan oleh Pak Sudirman tadi adalah bahwa ada tingkatan-tingkatan. Jadi masyarakat awam jangan sampai
justru salah kaprah, justru langsung menganggap atau menjustifikasi MUI misalnya ya Pak, itu banyak juga yang menjustifikasi MUI bahwa mereka itu menyalahi hukum agama gitu. Padahal tentunya dengan fatwa yang sudah ada ini justru semakin memudahkan atau menyesuaikan dengan situasi pandemi COVID yang sedang terjadi ya Pak ya. Dan tidak mengurangi nilai ibadah ya Pak ya. Tidak mengurangi bagaimana kita sholat kita nilai pahalanya dengan yang sebelum-sebelumnya. Karena kita harus aware atau perhatian dengan pandemi COVID-19 ini. Baik Pak, mungkin ada selain beberapa pandangan juga yang sudah Bapak sampaikan tadi dari awal sampai akhir tentang bagaimana transformasi hukum itu, bagaimana MUI menyikapi dan bagaimana seharusnya masyarakat beradaptasi. Ada kesimpulan atau mungkin juga closing statement yang ingin Bapak sampaikan sekali lagi kepada penonton kita di YouTube Sobat Ravana ini. Silakan Pak. Jadi para pendengar, masyarakat pada umumnya, kita sudah di situasi seperti ini, makanya setidaknya kita terobati oleh dengan adanya perubahan itu kepada aspek-aspek ibadah kepada Allah lah itu. Dalam artian bahwa saat ini adalah tempatnya untuk berpasrah. Apa sih sebenarnya di balik ujian ini? Kita semua diuji ini. Nah, olehnya itu jangan lagi kita tambah kesusahan kita dengan berdebat, dengan ketidaktenangan di saat ini terkait dengan ibadah-ibadah kepada Allah. Ya, kita percayakan, misalnya, ya kalau level kita muttabi, ya kita tidak paham sama sekali gitu. Sholat pun misalnya bolong-bolong dan sebagainya, maka ini level kita ini paling bawah ini, muttabi. Kita ini hanya mengikut saja ini. Setidaknya, ya kalau memang seperti ini, ya kita dengarkan apa yang disampaikan oleh Ustadz, ya kita ikut gitu. Tetapi harus juga kita buka-bukalah sedikit dengan fatwa-fatwa yang ada. Jangan selalu juga, ya ini juga masalahnya ini di masyarakat. Jangan kita selalu merasa paling benar dengan memegang satu dalil yang mungkin dalilnya, ya ini kata kasarnya mungkin tidak relevan atau tidak cocok dengan situasi saat ini. Karena ada pandemi misalnya, ya harus berkeras rapatkan saf misalnya. Nah, gimana ketika rapatkan saf itu yang lainnya paham terhadap misalnya, oh ini ada fatwa perubahan saat ini harus seperti ini. Itu kan akan bergesekan lagi pemahamannya. Ini juga dihindari gitu. Ya, sehingga ini harus bersinergi supaya menampakkan bahwa memang di dalam Islam itu ada kejadian tertentu yang dapat mentransformasi atau merubah hukum itu. Nah, itu yang harus diharapkan. Ya, selain dari fatwa MUI yang begitu sudah memfasilitasi kita untuk beribadah, ya dalam artian bagaimana tata caranya dan sebagainya, maka ini juga kita harus jadikan sebagai pedoman. Ya, jangan pernah ragu karena yang bertanggung jawab hal ini itu adalah pembuat hukum itu. Ya, dari hasil ijtihad itu. Dan hukum ijtihad itu begini, kalau dia benar, fatwa MUI ini, orang-orang di MUI ini benar, atau di malam orang-orang di Bahsul Masail ini benar, gitu ya, atau di Tarjih wa Tajdid di Muhammadiyah ini benar, maka dia akan dapat 2 pahala itu. Kalau dia salah, ya tetap dia akan dapat 1 pahala gitu. Nah, kita apakah berdosa atau tidak? Tidak sama sekali. Ya, yang berdosa adalah ketika kita manuver yang lain justru membahayakan masuk gitu ya. Wala tulqu biaidikum ila tahluk. Jangan kamu tempatkan ya posisi kamu itu dalam kebinasaan. Ini tidak boleh. Nah, fatwa MUI memfasilitasi untuk keluar dari masalah ini khususnya dalam ibadah, maka masyarakat tinggal ikuti saja gitu dari fatwanya. Cukup Pak ya? Ya, saya kira seperti itu. Saya simpulkan sedikit ini bahwa sebenarnya agama Islam itu fleksibel, maka kita sebagai pemeluk agama juga harus fleksibel. Ya paling tidak memang ada satu MUI ini yang memang ditugaskan oleh pemerintah ya untuk membuat hukum apapun dan fatwa apapun itu, dan kita masyarakat umum tinggal mengikuti saja. Kurang lebih seperti itu ya Pak ya. Dalam fleksibel dalam artian bahwa
Ya itu tadi mengikuti ya, proporsional gitu ya. Gitu ya. Oke, terima kasih untuk semua paparannya dari awal tadi Pak. Jadi kita mendapatkan asupan gizi ilmu yang baru, bagaimana memandang pandemi ini terkait dengan ibadah, kemudian juga melihat bahwa tadi akhirnya kita tahu bahwa MUI sudah cukup tanggap, tinggal mungkin nanti sosialisasinya lebih luas lagi ya Pak ya, agar masyarakat ini di lini bawahnya ini tidak berdebat terus nih ya Pak ya. Akhirnya ibadahnya nggak dilakukan, debatnya yang diangkat lagi. Baik, terima kasih Pak sudah menjadi narasumber. Jika berkenan nanti ada judul-judul atau mungkin juga ada masalah yang bisa kita angkat, Bapak bisa menjadi narasumber kembali. Baik, narasumber kita hari ini saya ingatkan kembali Sobat Ravana adalah Bapak Dr. Sudirman SHMHI. Beliau ini saat ini mengemban amanah sebagai seorang dosen di jurusan syariah, khususnya di program studi hukum keluarga di IAIN Sorong. Dan semoga saja Anda bisa mendapatkan begitu banyak manfaat dari yang sudah disampaikan oleh beliau dari awal sampai akhirnya ini tadi. Terima kasih saya sampaikan juga dari seluruh tim produksi untuk Anda yang selalu setia menonton video kita nih di YouTube channel Sobat Ravana. Anda boleh juga mungkin memaparkan atau pengen apa yang diangkat, boleh juga untuk disampaikan di kolom komentar nanti. Jangan lupa untuk membagikan kalau Anda rasa ini sangat bermanfaat agar orang lain secara luas mengetahuinya, dan juga kami mohon kritik yang membangun ke depannya. Saya pamit dulu beserta dengan narasumber. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anda sedang mendengarkan Radio Aravana Institut Agama Islam Negeri Sorong.